Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga bagi pemirsa YouTube kanal RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam Forum Kawanua edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025 bersama saya, Audi Kandores. Dan kita akan melanjutkan tadi opini publik ya, yang kita bicarakan tentang stop makan yaki dan satwa terlindungi lainnya. Untuk itu di studio telah hadir narasumber kami yang berkompeten. Yang pertama adalah Bung Ance Tatinggulu, Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki. Selamat pagi Bung Ance. Selamat pagi Bung Audi dan pemirsa serta para pendengar RRI Manado di mana saja berada. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua, dan salam sehat, semangat, dan salam lestari. Kali pertama ke RRI? Ini mungkin kali ketiga kalau saya tidak salah. Terima kasih. Kemudian jika Anda sedang menyaksikan kami di YouTube RRI Manado, di sebelah Bun Ance ada Andrew Leonard Donsu. Silakan Andrew. Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan mungkin, tapi nama Andrew Leonardo Donsu. Biasa disapa? Andre Jo. Supaya lebih lokal tuh. Supaya lebih egaliter. Silakan. Saya sebagai staf edukasi di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki dan kebetulan pertama kali di RRI. Suatu kehormatan bagi kami, Ya. Bung Andre. Makasih. Ya, dan perlu pemirsa dan pendengar ketahui bahwa mereka ini, Andrew dan Ance ini merupakan pilar ya bagi satwa yang dilindungi, dan mereka adalah yang bergerak di bidang konservasi. Oke, kita ke Bung Ance dulu. Bung Ance, barusan kan belum lama kita masih dalam rangka Hari Konservasi Nasional ya. Apa isu-isu apa yang mengemuka di sana, Bung Ance? Iya, kalau kita melihat Hari Konservasi Alam Nasional di tahun 2025 ini ada tagline itu youth youth for conservation beyond expectation. Ya. Ya, jadi yang artinya? Tagline itu sebetulnya lebih kepada bagaimana membangun sinergitas antar generasi untuk satu konservasi alam yang lebih lestari lagi ke depan. Ada Jadi, kekhawatiran di terjadi generasi. gap antar generasi terhadap pemahaman konservasi misalnya? Iya, sebenarnya ada gap itu dari sisi informasi ya. Sehari-hari ini kan informasi terkait dengan satwa liar dan kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini itu sebetulnya sangat-sangat menentukan keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sebetulnya pada umumnya, Sulawesi Utara pada khususnya. Jadi masyarakat memang perlu mendapatkan akses informasi yang cepat, karena perubahan-perubahan kebijakan pemerintah di pusat saat ini terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan misalkan itu
sangat cepat perubahan-perubahannya. Ya, misalkan kita ambil contoh, misalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang KHT itu ada perubahan. Perubahannya kemudian muncul di tahun 2024 tanggal 7 Agustus itu ada Undang-Undang 32 untuk merubah, ada perubahan untuk Undang-Undang tahun 50 Nomor 5 tahun 90. Tapi kemudian Undang-Undang 32 ini saat ini sedang memasuki uji material di Mahkamah Konstitusi. Apa Iya. substansinya? Ya, ini ada terkait juga dengan masalah-masalah korporasi dan sanksi yang dijatuhkan itu kan sanksi sampai 20 tahun, maksimalnya 20 tahun. Kalau tadinya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 hanya 5 tahun, ini sudah maksimal 20 tahun. 20 tahun. Sanksi. Kemudian dendanya dari 100 juta kemudian berubah jadi sekian miliar. Jadi uji material berarti ada yang keberatan ya? Ya kemungkinan seperti itu. Yang keberatan siapa? Nah ini yang memang Ini yang menjadi lawan dari Saif Yaki ya. jadi Mereka, waduh, terlalu banyak ini kalau cuma 5 tahun kan kita atau itu 5 tahun kan begini. Kalau enggak suka 5 tahun kasih 100 juta atau begitu toh? Iya, jadi Kecil kan 100 juta untuk perdagangan satwa liar. iya, betul sekali. Betul sekali. Saya jual hewan-hewan satwa yang ikonik itu besar sekali, bisnisnya sampai miliaran kan? Iya. Oke lah, itu nanti ya mudah-mudahan uji materialnya gagal ya kita bersama-sama. Kita Iya. melihat yang terbaik untuk Nah sekarang konservasi. Saif Yaki ya di Hari Konservasi Alam Nasional melaksanakan fun run ini, ya apa sasarannya itu Anda di perkotaan ini? Iya. Padahal yakinya di hutan ini. Iya. Nah. Kita ingin membawa informasi-informasi terkait dengan konservasi satwa liar khususnya monyet yaki di Sulawesi Utara. Kita ingin menyampaikan kepada generasi hari ini, kepada masyarakat di perkotaan bahwa ayolah kita masyarakat Sulawesi Utara sebetulnya yang pertama kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya monyet yaki. Yang kedua pesannya itu jelas bahwa masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Hampir punah. Hampir punah. Mari kita melihat secara futuristik ya ke depan. Kalau dia punah apa dampaknya terhadap ekologi? Banyak sekali, banyak sekali. Yang paling menakutkan? Kita ada sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri karena kita butuh oksigen. Sementara yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita masyarakat tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada yaki itu sendiri. Kita juga melihat Bung Ance ya di hutan, di tebing ada pohon, itu siapa yang tanam? Ternyata yaki yang berperan mencegah erosi. Wah banyak sekali yang perannya tanpa kita sadari. Betul, betul. Karena kan ada hutan, kita ada tagline namanya kalau kita jaga kita jaga yaki, yaki jaga hutan, dan hutan jaga manusia. Bisa jadi seperti punya itu. sirkulasi yang ada saling sirkulasi, menjaga. iya. Dan pesan-pesan yang melalui Fun Run kepada orang kota itu Anda harapkan untuk juga dia menggurita ya? Iya. Dan sampai kepada semua yang kita semua menjadi stakeholder sebenarnya. Betul. Berkepentingan. Jangan stakeholdernya dari konservasi cuma Saif Yaki. Iya. Cuma PPS Tasik Oki. Padahal kita semua ini semua memiliki punya kepentingan. kepentingan masing-masing. Oke, baik, saya ke Bung Andrew dulu, Andre ya. Oke. Coba gambarkan PPS Tasik Oki itu seperti apa? Pusat Penyelamatan Satwa Tasik Oki di Bitung. Silakan. Oke, jadi PPS Tasik Oki atau biasa kita sebut dengan Pusat Penyelamatan Satwa Tasik Oki itu memang bergerak di bidang rescue. Rescue itu menyelamatkan satwa dan rehabilitasi, kemudian nanti akhirnya mereka akan dirilis. Oke,
penyelamatan. Jadi ada rescue penyelamatan, kemudian ada rehabilitasi ya. Nah. Itu dua konteks yang berbeda. Ya. Rescue berarti membutuhkan aksi ya. Ya, Seperti apa aksi Anda? Contoh, kita kan bekerja atau bermitra dengan pemerintah, dalam hal ini BKSDA. Ketika ada rescue atau ada perdagangan ilegal atau ya pemeliharaan hewan satwa liar, misalkan yaki Ya. pelihara. BKSDA ini atau pemerintah menghubungi orang untuk membantu mereka untuk merescue. Itulah- Tapi iya. kita bukan fokus ke pelakunya. Kita fokus ke hewannya, satwanya. Pelakunya nanti undang-undang tadi Ya, yang di undang-undang. sementara di uji material yang Ya. akan bertindak ya. Oke. Dan itu memang tugasnya pemerintah toh. Ya, setelah rescue penyelamatannya seperti apa? Jadi macam-macam. Contohnya ada yang juga dipelihara atau dipelihara dan juga ada yang memang diperdagangkan. Diambil, dirawat, dibawa ke pusat penyelamatan. Yang di itulah Tasikoki. Tasikoki. Luas areal Anda berapa luas? Kurang lebih sekarang 55 hektar. Besar sekali ya. Ya, itu sampai di pantai. Maksudnya 55 hektar itu dia mengcoverage apa? Sementara kan Jadi 55 hektar. kegunaannya untuk 55 hektar itu untuk ada di bawah untuk penggunaan lahan untuk rehabilitasi atau perawatan satwa itu sekitar 10 hektar. Dan juga ada misalkan mes dan tempat tinggal. Oh, iya, Dan iya. juga ada hutan mangrove di bawah. Jadi kalau secara tidak langsung sih Tasikoki itu tempat yang bagus karena hutannya masih bagus dan juga ada hutan mangrove juga di bawah. ya. Sekarang satwa apa yang saat ini sedang menjalani rehabilitasi di Tasikoki? Kalau untuk sekarang lagi ada 284 kurang lebih. 284. Bisa diklasifikasikan? Itu ada burung yang burung, terus ada primata, Primata, yaki juga termasuk? ya salah satu termasuk, dan juga ada reptil. Reptil ini yang biawak, Biawak ya. buaya. Jadi kayak rumah sakit sebenarnya RPS ini. Mirip rumah sakit. Mereka yang disakiti ya. Mirip rumah sakit. Saya mau lihat ini dari 284 yang menjalani perawatan ini. Nah, yang reptil ini saya ingin berbagi sedikit ya. Baru-baru kan ada pengucapan Minahasa Selatan dan Minahasa. Banyak sekali, hampir dari 10 rumah kita lihat di Minahasa Selatan, termasuk di desa Poigar. Dari 10 rumah, 8 rumah itu ada ular dan biawak. Wah. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita Sebagai sih- seorang kita konservatoris. Nah, Ya. Oke, sebagai tanggapan kita sih sebagai sebenarnya masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Apa bahayanya? Karena di satwa liar itu atau di orang lah sebagai manusia ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak orang konsumsi. Contohnya, Ya. dulu kan gempar-gempar COVID Dari kelelawar. dari ya. kelelawar. Nah, itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. sudah paham. Contohnya rabies juga itu bisa dari yaki. Iya, iya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tertarik dengan reptil ini ya. Mereka sekarang dalam kondisi apa sehingga harus menjalani rehabilitasi? Jadi satwa atau reptil ini ada yang memang dikategorikan dilindungi dan tidak dilindungi, atau belum dilindungi karena masih banyak. Yang dikonsumsi Minahasa Selatan itu yang di bahasa sehari-hari Swa-Swa, dia belum dilindungi. Setahu kita, sepemahaman kita belum dilindungi. Oh, pantaslah mereka mengkonsumsi Swa-Swa ya. Kita kurang tahu sih, belum terlalu belum update. Iya, belum update. Untuk ular juga yang sejenis piton patola yang disebutkan dalam bahasa tradisional yang dikonsumsi juga belum dilindungi ya. Sepengetahuan kita belum. Belum. dilindungi. Oke, baik. Jadi sekarang reptil ini dalam kondisinya bagaimana perubahannya? Kalau kita belum banyak update atau juga di Sulawesi Utara masih kurang data-data atau penelitian mengenai reptil. Karena orang lebih memang fokus ke yaki atau hewan-hewan yang memang terancam lainnya seperti nurita laut Ya. atau sampiri itu kan cuma ada di Sangir atau di talaut. Nurita laut kita lihat burung ya ketika mereka masuk dalam sindikat perdagangan ilegal sangat merana sekali mereka dimasukkan di botol. Ya, Nah, bagaimana? Dimasukkan di botol. Saya sekarang paling kaget ini. Bagaimana orang dimasukkan cari yang botol aqua kok nggak masuk situ? Bagaimana cara Anda merehabilitasi mereka? Nah, ini salah satu memang informasi yang perlu orang share. Jadi itu
burung yang sudah dimasukkan di dalam botol sebenarnya pas dikeluarkan itu apa ya, kayak kaku. Ya. Karena kan dari diburu untuk diambil dipelihara itu memakan waktu yang lumayan banyak tuh. Dari hutan kemudian di packing dimasukkan di dalam botol itu melalui perjalanan yang begitu panjang. Makanya ketika orang lepas buka ada burung-burung yang memang kaku untuk mau terbang sampai dia kayak diam. Iya. Tidak bereaksi lagi. Tidak bereaksi. Malahan ada yang memang sampai mati. Itu karena memang mereka stres. Ya. Harga nurita laut berapa sih? Untungnya kita enggak tahu ya DP harga, tapi mungkin yang teman-teman lain tahu. Cukup populer di kalangan pedagang satwa liar ilegal ya. Oke. Dan bagaimana cara Anda merehabilitasi untuk jenis unggas-unggas ini? Jadi untuk merehabilitasi ini juga salah satu contoh, memang beberapa burung ketika orang rescue sudah tidak bisa terbang karena ada fungsi bulu yang di burung itu dipotong. Itu berarti orang harus menunggu bulu itu tumbuh lagi. Ya, okay. Baru melihat bagaimana kondisi burung ini bisa terbang atau enggak. Otomatis karena menunggu bulu yang akan tumbuh lagi, dia belum akan terbang tuh. Jadi orang akan membuat beberapa sesi rehabilitasi di mana orang menggunakan berbagai macam cara untuk merangsang burung ini bisa terbang lagi sehingga nantinya lulus lah, bisa nanti dilepas liarkan kembali. Dilepas liarkan kembali. Ya, baiklah. Itu sudah luar biasa ya. Kami pribadi juga berterima kasih kepada Andre dan teman-teman yang mau merawat dan menjaga binatang. Ini suatu hal sebenarnya yang sangat mulia. Sangat mulia ya. Oke, baik, menarik sekali diskusi ini dan kita akan lanjutkan setelah kita mendengar pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Live event kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter mengisi di kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra dan Fox Theater Club dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Anda masih bersama dengan kami di Forum Kawanua RRI. Stop Makan Yaki dan Satwa Dilindungi lainnya masih bersama dengan Ance dan Andre. Saya sekarang ke Ance. Ini Anda menggunakan kostum FMKH. Bisa dijelaskan kepada pemirsa YouTube kami dan RRI 94.5 FM. Baik, FMKH itu singkatan dari Forum Masyarakat Konservasi Hutan. Nah, FMKH ini adalah satu kelompok yang kita bangun di tingkat kelurahan. Yang pertama kita bangun itu sejak 2014, itu kita sudah bangun di 5 kelurahan yang ada di sekitar
Cagar Alam Dua Saudara. Iya. Ya. Kelurahan Jadi- apa saja itu 5? Ya, jadi ada di Batu Putih Bawah, Kelurahan Dua Saudara, kemudian Kelurahan Unit 1 yang dekat pasar, kemudian ada di Kelurahan Kasawari yang ke arah Batu Angus, dan di Kelurahan Pinangunian. Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana karena masyarakat harus dari jadi tahun berapa FMK? 2014. Dan 2014 sekarang 2025 bagaimana kemajuannya? Iya, Bagus. signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu suruh kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan Ke FMKH. Iya, kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sokoki semua kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir, masyarakat tidak usir. Bahkan mungkin dilawan. Iya, Ya, oke. bahkan bisa Bahkan jadi itu sudah ditembak. Ditembak, diperangi ya. Iya, itu yang terjadi. Itu peran dari Peran FMKH. daripada FMK. Oh, iya. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana. Beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan sana. Oke, Jadi baik. sudah ada 5 juga di sana. Pertanyaan yang cukup juga penting ya. Bagaimana membiayai semua ini? Nah, ini ini bentuk-bentuk FMKH ini luar biasa. Ya, ini kerja volunteer atau apa ini? Iya, memang Kerja volunteer ya? Salah satunya Nggak ada adalah- honor yang FMK ini. Salah satunya ada kerja-kerja volunteer dari teman-teman di saat ini. Kita tidak lagi ada pembiayaan apapun bagi teman-teman yang ada di 5 kelurahan di Tangkoko sana, 5 kelurahan tadi. Tapi mereka secara swadaya melakukan kegiatan-kegiatan seperti membantu kawan-kawan di resort Batu Putih dan Batu Angus untuk melakukan perlindungan. Contohnya beberapa waktu lalu sebelum pengucapan, teman-teman FMK misalkan yang ada di Kelurahan Dua Saudara melaporkan ke kawan-kawan yang ada di kantor seksi 1 BKSDA bahwa ada pemburu yang masuk. Pemburunya itu, pengucapan ya. Iya. pemburunya itu yang lucunya, pemburu itu sudah berasal dari daerah Luar. Langowan, bayangkan. Langowan datang berburu di sana. Karena monyet di sana sudah habis. Bisa Ya, jadi. Dengan senjata lengkap, dengan luar Saya biasa. orang Lamongan, ini saya cukup tersinggung. Ya. Maksudnya saya Lamongan. Tapi ini fakta, ini fakta. Jangan lupa Prabowo juga Lamongan. Jadi kalau Presiden tahu ini bisa jadi zona yang cukup serius ya. Nah, ini fakta yang terjadi dan akhirnya petugas bersama-sama dengan masyarakat di sana bawa 4 orang ini dan diinterogasi. Ya, sebelum FMKH terbentuk, bagaimana kondisi sebelumnya? Katanya di acara pesta rakyat, kawinan, hajatan masih ada monyet ya di meja menu. Bagaimana? Itu fakta. Betul ya? Itu fakta. Itu Berarti fakta. bukan cuma dari mulut ke mulut. Iya, itu fakta sekali, fakta. Dan kita juga melakukan survei sebelum membuat FMK ini, kita masuk di hampir seluruh kelurahan yang ada di sekitar Tangkoko itu, dan memang kita menjumpai bahwa masyarakat pada saat itu di 2014 itu masih banyak sekali masyarakat yang menyampaikan bahwa mereka memang gemar mengkonsumsi, berburu dan sebagainya. Di 2025 ini semua sudah tidak ada. Kita tidak menjamin semua tapi penurunan secara drastis dan fakta di lapangan itu sudah terlihat sekali
setiap kali ada acara dan sebagainya itu sangat-sangat minim sekali. Bahkan teman-teman FMK akan melakukan semacam patroli di rumah-rumah kalau misalkan ada pengucapan mereka akan lihat ini ada Indah ini. Iya, iya. Dendi Karundeng yang pemburu ulung itu juga termasuk FMK. Iya, beliau adalah salah satu koordinator di FMK Kelurahan Pinangunian. Kelurahan Pinangunian. Ya oke, syukurlah ya Dendi sudah tidak lagi berburu. Karena dia adalah seorang pemburu handal ya. Dia salah seorang pemburu handal yang menciptakan pemburu lain. Wah. Iya, mereka ada komunitas. Syukur Dendi sudah sadar dan mengkampanyekan. Oke, saya ke PPS Tasikoki. Kalau orang ingin datang ke Tasikoki, menyaksikan kerja kalian atau harus seperti apa misalnya misinya? Oke, ini Itu juga kan nak komersil kan Ya, PPS. nggak komersil. Oke, silakan. Bung Jadi Andre. secara umum Tasikoki itu memang dibatasi untuk kunjungan masuk ke dalam karena memang orang bukan tempat wisata. Tapi tunggu, kan dari hutan ya, Ya. landscape hutan kemudian dia ke pantai. Itu cocok sekali ya tempat wisata. Betul. Secara Soalnya teman saya pernah ada kasih tayangan. Dia bilang ini pantai di mana? Bagus. Dia dari hutan, tiba-tiba langsung ke pantai. Ke pantai. Oh di Tasikoki. Jadi memang secara umum kalau untuk mau ke pantai ya orang tidak melarang orang Boleh ke ya, pantai. berarti yang ke situ Tapi boleh ya? kan ada jalan yang samping otomatis. Tapi untuk mau masuk di Tasikokinya untuk mau melihat kerjanya kami memang tidak sembarang karena harus ada kebutuhan atau kepentingan misalkan. Jadi kalau secara administrasi harus ada Ya, menyurat dulu dan ada menyampaikan menyurat, atau memang ini ada kegiatan edukasi untuk pengenalan satwa liar untuk anak-anak sejak dini. ya. Itu bisa, tidak masalah untuk memang mau kunjungan edukasi. Dan di sana pun orang membuat kegiatan yang bukan cuma memang melihat, bahwa orang membuat kegiatan yang kayak membuat enrichment atau salah satu membantu mencari membuat program-program membantu rehabilitasi satwa lah. Jadi seperti itu. Anak-anak itu terlibat, anak-anak sekolah misalnya. Ya. Mereka melihat bagaimana ketika Anda dan teman-teman merawat satwa yang dilindungi itu ya. Ya. Mereka dalam tahapan recovery Ya, seperti seperti itu. Dengan begitu diharapkan sejak usia dini mereka sudah peduli. Udah peduli dan dari tidak akan, sejak usia dini. tidak akan menjadi pemburu. Ya, oke, baik. Karena ada juga yang memburu hanya untuk kesenangan kan, Ya. bukan untuk mencari nafkah. Kalau si Dendi memang dia aja hobi itulah. Sebenarnya Kak, bapak pancing juga. Supaya melatih kesabaran. Iya, dong, melatih Mas. kesabaran. Si Dendi itu dulu katanya dia mencari nafkah, tapi sekarang syukurlah sudah masuk di FMKH. Nah, baiklah kita akan menerima telepon ya di 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pro 1 Audi Andorin. Dengan siapa? Utara, Matungkas. Pak Buts Matungkas. Pak Buts. Pak Buts, masih ada utang Jody Matungkas sana Pak Buts? Ada. Oke. Ada. Coba Perkebunan kebatasan dengan Gunung Kabat. ya oke, silakan Pak Buts. Kami menyimak. Silakan, jangan panjang-panjang Pak Buts. Iya. Ya, baik. Kami memberi apresiasi dengan topik ini karena begitu langkahnya Yaki ya. Yaki Pantamera biasanya ini. Bung Audi, tagline-nya kan dilarang atau stop konsumsi Yaki. Ya. Alangkah baiknya ditambah lagi, dilarang konsumsi dan eksploitasi Yaki dan hewan langka lainnya. Iya. Setuju. Ya, Oke. eksploitasi karena apa? Masih ada di kampung-kampung itu Yaki dong suka piara. Bahkan jadi teman ibu-ibu, nona-nona itu kata. Aduh. Di mana itu, Iya, Pak? itu di pedalaman. Nanti kami catat sini. Di mana itu? Di mana? Di kampung saya dulu ada, tapi sekarang kami kira di pelosok masih ada. Masih ada ya? Iya, masih ada. Oke. Papasan dengan hutan Gunung Kualat. Oke. Ya, Nanti jadi artinya- Bung Ance akan kasih nomor dan ketika Anda menemukan itu bisa info FMKH ya. Bung Aldi, ada tindakan yang perlu dipresentif oleh pemerintah, yaitu pemerintah ke daerah yang ada desa-desanya berbatasan dengan hutan, alangkah baiknya diberikan surat edaran penegasan kepada hukum tuanya untuk melarang warganya menangkap, menembak, atau mengkonsumsi dan mengeksploitasi Yaki. Harus dengan surat. Ya, karena masih banyak masyarakat yang masih belum tahu atau pura-pura tidak tahu, Bung Audi. Ya.
Sehingga mereka Setuju. yakin dong anggap untuk lawan. Iya. Itu aja. Baik. Bu Aldi. Terima kasih Selamat pagi. Tetap Pak Buts semangat. ya. Semangat Ada ya. satu lagi, Bu Aldi. Silakan. Saya pernah antar turis ke Tasikoki. Mereka volunteer kalau nggak salah. Volunteer yang concern dengan keberlangsungan yakni di Sulawesi Utara. Bule mereka mungkin kepentingan pendidikan studi. Baik. Iya, Oke. itu aja. Oke, terima Semangat kasih. yang ada di Tasikoki. Baik, Ya, tetap makasih. semangat. Bung Andre tetap Makasih, semangat. makasih. Baik, terima kasih ya Pak Buts yang ada di Minahasa Utara. Oke, kita sapa lagi ya penelpon berikutnya di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo. Oke, terputus. Kita akan baca ya pertanyaan dari WA yang di nomor juga yang sama. Selamat pagi Forum Kawanua dari Ray di Rurukan. Apa saja jenis satwa endemik di Sulut yang masuk kategori dilindungi? Karena masyarakat Sulut gemar mengkonsumsi berbagai jenis satwa dan mungkin saja ada di antaranya satwa yang dilindungi namun tidak diketahui masyarakat. Nah ini BKSDA ya. Tapi kemudian pertanyaan kedua, kami Komisi Remaja Matani pernah menginap 1 malam untuk retreat di edukasi satwa liar di rumah yang dekat dengan dermaga PPS Tasikoki sekitar tahun 2006 lalu. Waduh. Sebelum di situ. Tidak ya apa-apa lah. Ini kan cuma kenangan ya. Andre takut nanti ditanya, jangan jawab begitu Andre. Kita belum di situ Lalu yang difasilitasi Ibu Lina Kasiani Batulangko, Wakil Wali Kota Potomon waktu itu, salut buat fasilitas penyelamatan satwa seperti ini. Ini semua kayaknya pernyataan ya. Dan memohon ada tokoh-tokoh publik yang punya kemampuan bisa mendukung. Oke, kita jawab saja ya. Pertama Pak Buts, ini ke Bung Ance. Pakai surat, kon taruh situ tuh pasal. Sekarang so bukan 5 tahun, so 20, so bukan 100 juta, so sekian M. Mungkin itu lebih maksud. Silakan Bung Ance. Inilah yang saya sampaikan tadi bahwa ada gap yang terjadi di antara generasi hari ini dan generasi yang sebelum-sebelumnya, karena salah satunya adalah terkait dengan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Jadi masyarakat memang perlu tahu bahwa ada undang-undang yang sudah melindungi beberapa jenis satwa yang ada khususnya di Sulawesi Utara. Jadi kalau kawan-kawan mau melihat, bisa search di Google saja, itu P106 2018. P106 iya, di Google sudah ya? Sudah ada. P106. Jadi silakan, itu turunan dari 2018. Jadi P106 2018 itu memuat seluruh jenis satwa yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Tentunya, dan sanksi. Iya, dan sanksi. Ya. Jadi bisa dilihat di situ. Teman-teman di pemerintah desa juga harus proaktif, harus proaktif untuk paling tidak pemerintah desa kan sekarang semua internet sudah masuk, sudah lancar di desa-desa, jadi bisa mengupgrade informasi itu dan perlu menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi ini juga menjawab pertanyaan dari Rurukan, iya kan? betul. Satwa apa saja yang karena banyak masyarakat yang belum ketahui. Jadi ada di Bung Ray. Buka saja P106 2018. Iya, akan Anda ketahui. Ya, peraturan mungkin Pak Ray Menteri bilang, aduh jangan-jangan terlanjur makan ini. Ya, mungkin bisa saja. Jadi mungkin di sana dilindungi. Ada yaki, ada kuskus kerdil masuk. Kuskus kerdil ini. Kemudian orang biasa Lamongan bilang tembung. Iya, yang tembung Saya mau dia ungkit Langowan juga kan. Makanya saya baru-baru pengucapan di tetangga saya, ASN saya sempat tegur. Di ini sedap ini. Apa ini? Ini tuh ya bilang tembung. Tapi bilang ngana foto kong pakai di medsos. Sedikit le BKS dia datang. Bagaimana ngana nguni ASN kong begini? Enak. Tapi bilang ketika ngoni konsumsi tembung biasa di rantai makanan, dia mengontrol ular sebenarnya yang seperti tembung ini. Nanti saya dikira ular jadi banyak di sini karena ngoni sudah ada predator alami. Itu termasuk ya? Betul, perlu ya. Jadi yang mendengar ini dialog melalui RRI ataupun YouTube, stop. Itu orang bikin dialog berikut. Stop makan tembung. Cuma memang akan banyak sekali itu yang. Tuh, kong kasih masuk DP undang-undang apa namanya? Kuskus kerdil. Kuskus kerdil.
Jadi kepada warga yang tembung itu namanya Kuskus Kerdil dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi udahlah, ya kan? Oke. Banyak juga ada anoa, ada rangkong, tarsius itu Baik. masuk beberapa jenis yang ada di Sulawesi Utara itu yang sudah dilindungi. Nah, Iya. kita ke pertanyaan berikut, coba boleh di scroll ke atas kayak ini ya. Tahun 2006 ya, Andre belum ada, tapi bagaimana sekarang kondisi Tasik Oki 2006 dan sekarang ini. Tapi katanya boleh digunakan untuk semacam retret, edukasi liar Ya, bisa. di sekitar. Bisa ya? Bisa. Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin Bisa, ya? ulang, tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang Iya. buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang. Jadi seperti itu bisa. Oke, baik, kita sapa lagi ya pendengar di RRI di 082195835080 terputus. Anda bisa coba lagi, silakan di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan siapa Pak? Selamat pagi Pak Odi. Ya. Dengan Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono di Kombos, nggak ada utang di Kombos Pak Sartono ini. Ini khusus konservasi yang ada DP alam ini. Pak Odi. Tetap Ini bisa cuma mau bilang. Oh, silakan. Karena saya sering lihat sama yang dulu, mungkin dulu banyak, mungkin sekarang sudah berkurang. Karena saya lihat ada di kampung-kampung masih ada orang yang memelihara yaki. Artinya itu masuk kategori kena hukuman atau diberikan sanksi atau ada undang-undang terhadap yang memelihara ini. Karena di kampung-kampung saya lihat masih ada yang memelihara itu. Itu kan bagian macam lupa dulu. Sampai kita lepas dapat itu orang di masyarakat. Nah, itu apakah karena undang-undang itu sanksi yang memelihara itu? Sekarang masih ada di kampung-kampung yang memelihara itu 1-2 ekor Baik. yaki itu. Ya, itu ada DP sanksi atau bagaimana? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, langsung saja. Jadi ada yang piara yaki, betul, saya pernah lihat. Sekedar memelihara. Apakah sekedar memelihara juga masuk dalam undang-undang yang sementara dibahas itu? Kena hukuman? Bung Ance dulu. Iya, semua. Jadi mengambil, apalagi membawa keluar dari kawasan hutan. Berarti dianggap mengeksploitasi ya? Ya, mempertontonkan. Iya. Oke, sudah. Finish sudah. Intinya Pokoknya nggak bisa ya? nggak bisa Yaki sama nggak bisa. sekali. Iya. Tempatnya di hutan, bukan di halaman rumah. Ya, Oke. karena satwa Ya. liar itu kan secara umum definisinya satwa yang hidup di alam tanpa campur tangan manusia. Jadi orang sebenarnya ndak harus mau pelihara pada orang atau orang mau kasih makan, karena orang sudah tahu cari makan sendiri. Iya. Begitu. Yang kita merasa miris ya, tapi di daerah lain ya, sudah di depan mata bahkan eksploitasi topeng monyet ya. Kayak monyet ekor panjang yang biasa dipakai. Yang itu kan tetap dibiarkan, tapi tidaklah di kita ya. Oke. Nah, kita lihat juga ada dari WA. Boleh di scroll ya. Shalom ya, damai di hati. Oke. Jenis satwa yaki memang harus dilindungi. Pertanyaan, apakah juga pemerintah memperhatikan hutan lindung yang ada di Sulut? Nah, itu pertanyaan. Nah, karena sarannya pasar-pasar yang menjual yaki dikontrol oleh pemerintah. Terima kasih Ibu Mani, Ibu Uang ini. Atau salah ketik ini teman-teman ini. Terima kasih Ibu Mani, Mokupa Mutomariri, stop makan yaki. Ya, ini luar biasa ini. Ini ada yang fans ini. Iya. Gimana, Bang Ance? Makasih sekali Ibu yang ada di Tombariri. Sekarang FMKH program Selamatkan Yaki juga masuk di sekitar Suaka Marga Satu Manembo itu yang dekat dengan Kecamatan Tombariri. Jadi sekarang ada di Desa Popo, kemudian ada Desa Pinasungkulan, lalu ke arah Minahasa Selatan ada Desa Munte, Desa Sulu, dan Desa ada satu desa lagi yang di atas itu. Iya. Terlewati, iya, oke. Ya, jadi kami sementara
juga menyampaikan informasi itu kepada masyarakat dan pemerintah desa dan nanti masuk di sekolah-sekolah juga. Baik, Jadi terima akan masuk kasih. di Ya, sekolah-sekolah. kita sapa dulu, ada telepon yang masuk di 082195835080. Halo, selamat pagi. Halo. Terputus. Bisa di-scroll tadi, Ibu tadi ada kasih saran ya, yang Ibu ya. Saran pasar-pasar yang menjual yaki dikontrol oleh pemerintah, bagaimana? Iya, memang ini ketika kontrol pemerintah maka ada beberapa stakeholder terkait yang memang harus bekerja bersama di sana dan memang program Selamatkan Yaki juga sering melakukan yang namanya stakeholder meeting. Ya, jadi kita ada pendekatan juga dengan Maksudnya sudah terjadi ini yang pemerintah mengontrol pasar. Iya, sebetulnya ada Ada dari ya? dinas pasar. Sebenarnya mudah kan? Iya. Kan ada kepala pasar Ya. yang berpanjangan tangan dari pemerintah. Iya. Dia jangan hanya meneliti harga pasar, kelangkaan bahan pokok, teliti juga dong DP lapak-lapak yang menjual daging. Iya. Iya kan? Jangan cuma lihat harga babi sudah naik sudah turun ini. Kalau mirip ya Apa yang merah-merah itu daging apa ini? Iya. Oh, ini Pak, ini bukan Pak, ini babi utang. Ah, masa mulia toh? Ah, ini tangan manusia dapat lihat. Ini nak sulit sebenarnya. Ya, Ibu sebenarnya nak sulit ya kalau kepala pasar atau apa bekerja sama. Iya. Kawan-kawan di BKSDA juga sering melakukan Yang lalu kan pernah di pengawasan. Pasar Languan, Kawangkoan, sudah Iya, pernah betul turun sekali. dan sukses ya. Ada ibu-ibu yang kasih pernyataan. Iya, betul. Penjual pasar. Ada Iya. ibu-ibu yang kasih pernyataan, saya tidak mau lagi, sudah menjual maka menjadi duta. Oke, luar biasa ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke. Baiklah, kita akan jeda setelah kita mengikuti pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Live event kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter Mongisidi, kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra, dan Fox Theater Club, dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan, Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Live event kita Indonesia menampilkan pentas teater Robert Walter Mongisidi, kolaborasi Setali Sekawan, Sekawan Sastra, dan Fox Theater Club, dimeriahkan oleh musisi Cacil Pakaya. Jangan lewatkan, Sabtu 23 Agustus jam 7 malam di Taman Kesatuan Bangsa. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Anda masih bersama dengan kami di Forum Kawanua di pagi hari ini dan kita berada di bagian atau sesi akhir di Forum Kawanua yang membahas tentang stop makan yaki dan satwa dilindungi lainnya. Kita ke pertanyaan dari WA. Selamat pagi Pro 1, salut and bangga untuk teman di Bitung.
Ini Andre. Andre ya. Terima kasih. Yang tanpa pamrih, wah luar biasa ini. Andre tanpa pamrih ya. Selamatkan satu endemik. Nah ini Andre. Setelah pujian dia akan bertanya nih, usul pemerintah daerah wajib menganggarkan dana penyelamatan konservasi satwa liar sampai saat ini mungkin belum pernah dimasukkan dalam APBD. Juga belum pernah ya dalam pembahasan anggaran. Pernah ada informasi begitu. Kalau kita sih enggak tahu ya mengenai nggak tahu. anggaran pemerintah atau APBD. Tapi memang pendanaan dari orang dari Yayasan Masarang. Nah, orang itu PPS Tasikoki itu di bawah Ketua Yayasan Masarang siapa? Mas Reno. Mas Reno, luar biasa Mas Reno ya. Jadi Oke, thanks Mas orang Reno. Ya. salah satu site yang di bawah Yayasan Masarang dalam hal itu yang mencegah perdagangan ilegal dan lain-lain. Kalau misalnya akan ada bantuan dari pemerintah, dikhususkan seperti apa misalnya? Menyasar soal apa? Oh, oke. Kita akan menjawab ketika ada bantuan. Iya. Sebenarnya kalau mau bantuan ke orang bukan cuma dalam bentuk dana sih enggak apa-apa kalau enggak dalam bentuk dana. Tapi misalkan dalam vitamin-vitamin untuk satwa atau obat-obatan atau memang pakan-pakan yang orang sering gunakan untuk membantu merangsang proses rehabilitasi satwa. Iya. Jadi seperti itu sebenarnya bisa. Oh, Anda bisa menerima ya? Oke. Ataupun mau membantu orang dalam program volunteer. Misalkan memang ada ketertarikan di bidang itu, tapi nggak tahu nih mau kemana. Orang boleh juga untuk mendaftarkan diri membantu menjadi sukarelawan PPS untuk Tasikoki. PPS Tasikoki. Oke, baik. Jadi maksud Anda bahwa Anda juga punya dokter hewan di sana? Ya punya. Nah, Kita punya nanti dua dokter konsultasi hewan. dengan dokter hewan, Ya. dok apa yang dibutuhkan? Betul. Kami siap membantu. Nah, begitulah kira-kira ya. Oke, biar nggak ada di APBD. Ya. Tapi kalau pemerintah mau ya, Ya, bisa. kalau mau silakan. Tapi kalau Orang APBD bagus juga ya. Bagus. juga. Ya. Bagus. Ya. Buat perda dengan ujung tombak hukum tua. Nah, ini penting sekali. Lurah tentang pelarangan mengkonsumsi menangkap betul. satu endemik. Bagaimana, Bung Ance? Ini sejalan Ya. dengan nafas FMKH ini. Iya, sebetulnya di Bitung yang lalu semasa wali kota sebelumnya Pak Max Lomban waktu itu sudah dimasukkan sebetulnya rancangan untuk perda di Bitung untuk masyarakat untuk tidak lagi berburu dan menangkap satwa liar yang dilindungi oleh pemerintah. Sebenarnya sudah ada seperti itu, tapi itu kembali lagi bahwa keputusan seperti itu Belum ada ya? Oke, belum ada ya? Belum harus pas. Bahkan bagus gubernur ada ya, sebetulnya oke. Pak Oli yang lalu sudah membuat semacam surat edaran sebetulnya. Nah itulah yang saya bilang bahwa apakah informasi ini sampai ke masyarakat atau tidak? Iya, oke, jadi baik. Jadi belum ada. Oke, sekarang kita masuk ke poin ketiga ya dari Freddy Colton Minute ini. Tutup pasar ekstrim tradisional yang jual daging hewan endemik. Setahu Anda masih ada pasar ekstrim? Tomohon? sebetulnya kata ekstrim ini kan Cuma istilah ya? istilah yang digunakan orang untuk menarik perhatian. Ya, Sebelum menjual. Sebenarnya Ya. Tomohon sudah membuat deklarasi waktu itu, kita sudah membuat bersama dengan kawan-kawan pemerintah di Kota Tomohon, di pasar sudah ada deklarasi untuk pasar Tomohon bebas dari penjualan satwa liar yang dilindungi. Sebetulnya kalau informasinya kita gali lebih jauh, rata-rata daging yang satwa liar yang masuk ke Sulawesi Utara itu sebagian besar sekarang itu sudah masuk itu dari luar daerah. Ya, dari Sulawesi Tengah. Dari saya Sulawesi dengar. Tengah, Sulawesi Tenggara, Kelelawar dan sebagainya itu sudah masuk dari luar daerah. Ada yang dari Kalimantan, bahkan ada dari Kalimantan. Oke, baik. Untuk Yaki sangat perlu ada lokasi penangkaran, tanggung jawab pemerintah. Nah ini kan Tasikoki sudah ada ya? Ya, Oke. orang kan bermitra juga dengan pemerintah. Sudah ada Pak Freddy ya? Iya, makasih ini dari DR ini dokter atau Freddy? Ya, dari Freddy Colton Minuk. Pak Freddy terima kasih ya sudah memberikan saran kepada stakeholder ya, kita semua stakeholder sebenarnya, tapi perlu ada penajaman dan lebih fokus kita ini harus berbuat apa. Oke, baik, saya ingin sekarang ke Bung Ance lagi. Iya. Sekarang tahun 2025 apa kalender Anda ini? Ini sudah sampai satu semester 6 bulan. Ya. Kan punya rencana dan Program Selamatkan progres. Yaki sekarang ini sedang bergerak memperluas area untuk cakupan untuk penyampaian informasi terkait dengan konservasi monyet Yaki. Kita ada edukasi nanti di seluruh sekolah di sekitar kawasan Suaka Marga 1 Manembo. Target kita itu mencapai untuk 5.000 siswa. Informasinya sudah jalan, kita sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Minahasa dan nanti akan ada stakeholder meeting lagi di Minahasa Selatan. Kebetulan yang lalu juga
Pak Bupati sudah sangat mendukung di sana. Karena kita sudah dari Bitung, Tomohon, Langowan, sekarang kita beralih ke area Minahasa Selatan. Jadi sasaran besar dari program Selamatkan Yaki saat ini sedang ada kegiatan di daerah Minahasa Selatan. Sampai dengan 2026-2027 kita masih akan bergerak ke sana. Sambil kita juga tetap berkegiatan juga di sekitar kawasan konservasi Cagar Dalam Dua Saudara. Ada juga berkegiatan juga dengan ekowisata di sana dengan kawan-kawan guide di Taman Wisata Alam Batu Putih. Koordinasi juga lancar selalu dengan pengelola kawasan, dalam hal ini BKSDA Sulawesi Utara. Kita tingkatkan koordinasi karena laporan-laporan seperti tadi, masyarakat kalau mau melapor mungkin silakan Lapor di mana? Anda punya website? Iya, mungkin bisa juga langsung ke media sosial Selamatkan Yaki, ada Facebook, ada Instagram kita, ada web Selamatkan Yaki. Ada webnya, ada kolom untuk kita Iya, bertanya. silakan DM atau kirim message, itu ada adminnya. Jadi yang seperti yang Pak Buts bilang, kalau ada yang pelihara-pelihara, supaya identitas kita juga tidak terekspos. Silakan bisa di foto atau mungkin kirim langsung dengan titik koordinatnya, kan sekarang kan sudah canggih untuk foto. Dan kita kunjungi websitenya Save Yaki. Iya. Di situ kita bisa berhubungan. Iya. Oke, ya baik. Jadi Pak Buts dan semua yang mendengar ini bisa terhubung dengan situs Save Yaki Selamatkan dan Yaki. identitas Anda itu dijaga aman iya. karena kan karena lapor pak kita pelihara yaki ya. Nanti informasi itu kita teruskan nanti ke kawan-kawan BKSDA Sulut yang nanti akan ada tim yang nanti dengan PPS Tasikoki misalkan ada yang pelihara itu nanti akan tentunya tidak dengan jadi tantangan Save Yaki ini bukan cuma yang konsumsi, pelihara juga. Pelihara ya itu jadi setelah save-nya konsumsinya berkurang, muncul lagi tantangan lain. Kalau begitu kita pelihara Joni ya gitu, ketimbang kita mau makan. Kan tak sayang pada dia. Apalagi kau suka kasih nama Andre tuh. So ada nama tuh Yaki ini kok aslinya ini Yaki anggota keluarga 4 orang. tahun lalu ada yang begitu. Tahun lalu di nak rela berpisah ketika mau Mosita. Kita temukan masyarakat bawa Yaki yang masih umur 6 bulan, usia 6 bulan dia pelihara sampai besar. Dia bawa di pertemuan sosialisasi terkait dengan perlindungan bilang satwa itu yang bungsu itu. Ini kok yang bungsu? Jadi bayangkan dalam pertemuan itu ada masyarakat yang gendong Yaki. Kita menghargai rasa cinta kasihnya terhadap tetap hewan. Tapi seperti Andre bilang, tempatnya bukan di buaya Nina Bobo. Ya, mereka kan memang memiliki fungsi juga tuh alami di alam. Dan kalau mereka makan jangan dikasih-kasih begini. Mereka akan cari sendiri kan. Mereka akan melakukan penyemaian setelah itu. Setelah buah-buahannya mereka gigiti ambil dagingnya, biji-bijinya ini akan disebar dan kena air liur mereka itu lebih hebat dari pupuk katanya. Langsung. Nah ini ada lagi ya di WA. Oke, dari Pak Sagai di Gidan Bitung. Nah, kita baca ya. Di samping surat edaran dari gubernur, tetapi Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan dibuatkan dalam papan yang dipasang harus ada plang. Oke. Di daerah-daerah yang tempat pememikiran Yaki. Poin-poin sesuai aturan yang ada agar setiap orang dapat membaca langsung. Iya, ada plang. Anda masuk di kawasan ini. Bagaimana itu Save Yaki? Anda lihat ada itu? Iya, kebetulan memang program Selamatkan Yaki salah satu yang kita lakukan dalam hal edukasi adalah kita melakukan pemasangan billboard di beberapa titik. Kalau di Bitung itu pasti ada banyak yang sudah kita pasang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota, Dinas Peternakan dan Dinas Kehutanan juga berperan. Bisa mendengarkan ini dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini itu sangat penting. Kerja-kerja seperti ini dibutuhkan. Sebenarnya Save Yaki juga butuh seperti itu Andre bilang, harus namanya uang atau dianggarkan di APBD. Ketika mereka bantu juga buat billboard, itu dengan anggaran mereka itu sudah membantu. Andre gimana? Kalau kita sih melihat untuk yang ini ya. Selama kita butuh yang pelang-pelang begini. Ya, orang butuh karena penyadartahuan atau edukasi itu
bukan harus orang bertemu seperti ini. Ya. Di jalan pun orang ada tulisan selamatkan Yaki atau stop makan daging satwa liar. Itu semua membantu sebenarnya edukasi, men-trigger orang toh. Ya, dia memicu itu. ya, Ya, memicu. luar biasa. Oke, baik, waktu juga lah yang memisahkan kita ya, rasanya cukup ya. Iya. Nanti orang akan ketemu lagi dengan topik-topik yang Ya. lain ya. Tasik Oki jangan bosan-bosannya kemarin Re ya. Bung Anca juga sukses selalu ya dengan segala kerjanya. Karena apa yang Anda kerjakan itu untuk masa depan generasi kita ya. Iya, Tanpa betul orang sekali. sadari. Iya, Ya. betul sekali. Oke, terima kasih sekali lagi. Bung Terima Anca. kasih, Sukses selalu. sama-sama Pak Audi. Sukses Oke, untuk ya, RRI semua. Oke. Dan kepada semua yang telah menelpon, kepada semua yang telah melalui WA, ya berkomentar, terima kasih Anda sangat peduli. Dan juga atas nama Kepala RRI Manado, Azhari Bahariawan Talib, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Bersama saya Audi Kondores dan teman-teman, kerabat kerja, sukses selalu. Kita berpisah untuk jumpa lagi dengan topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.